Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Sehat? Sehat? Alhamdulillah ya. Jadi kita tetap bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Tanpa pula juga kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sebagai suri tauladan di muka bumi. Untuk memulai pembelajaran biasanya kita memulainya dengan berdoa. Ya, siapa yang bisa memimpin doanya nak? Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dengan sesuatu yang dimulai dengan doa itu mendapatkan berkah di sisi Allah SWT. Berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita lakukan dalam tatap muka. Cuman ada pembatasan dari pemerintah ya. Jadi anak-anakku sekalian tetap semangat dalam menggali ilmu, jangan mengeluh. Meskipun ada pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar, tetap ikhlas, ya. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi yang pertama, Sriwon ini ada. Nirmaya, Nurul Afini, Nurul Alvini, iya ada. Ananda Amalia, Indah Sari. Sebelum kita memasuki materi hari ini, siapa yang masih ingat apa materi sebelumnya? Ya, silakan nak. Dagang, Bu. Ya, piutang dagang itu materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Piutang dagang. Kemudian ada yang bisa jawab mengapa muncul piutang dagang? Ananda Amalia ya, silakan Ananda. Karena perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara kredit. Melakukan penjualan barang dagang secara kredit. Ya, itu yang Ibu jelaskan. Jadi kita menjual tapi uangnya belum diterima, masih ada sama orang lain uang kita. Itu namanya piutang. Oke. Berdasarkan materi sebelumnya, Ibu akan kaitkan dengan materi hari ini, yaitu pencatatan persediaan secara periodik dan perpetual. Jadi mengapa muncul piutang? Karena adanya penjualan secara kredit. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Dari materi ini, ada pun manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari sistem pencatatan persediaan barang dagang ini adalah apabila suatu saat nanti anak-anakku sekalian memiliki sebuah usaha atau
bekerja di suatu perusahaan, misalnya sebagai bendahara, kalian sudah dapat membedakan dan menentukan sistem pencatatan persediaan barang dagang secara periodik dan sistem pencatatan persediaan barang dagang secara perpetual. Jadi ada dua macam pencatatan untuk barang dagang. Kemudian ibu akan menyampaikan tujuan dari materi kita ini, yaitu yang pertama, kalian dapat membandingkan pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik dan sistem perpetual secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan pencatatan persediaan. Ada yang bisa baca ini nak? Siapa yang mewakili? Silakan berdiri baca dulu ini materi kita. Sistem pencatatan periodik adalah merupakan jumlah persediaan yang dilakukan pada akhir periode akumulasi. Ini perbedaannya, kalian lihat di atas. Aku mau tanya ini, kan banyak penjual kan? Kira-kira toko apa atau usaha apa yang menjual di sistem periodik ini yang cocok menggunakan sistem periodik? Kira-kira Indomaret cocoknya periodik atau perpetual? Periodik. Nah, kira-kira kalau untuk sistem perpetual, kira-kira toko apa itu? Toko banyak toko di sekitar kayak toko baju, mas. HP. Ya, HP bisa. Tidak banyak barang jadinya. Apa lagi ya? Dealer menjual motor, mobil, bisa itu perpetual karena tidak banyak kan? Ya itu bedanya. Kalian perhatikan baik-baik ya, videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurani dalam pelajaran akuntansi. Pada perusahaan dagang, pencatatan jurnalnya terbagi menjadi dua metode ya guys. Yang pertama yaitu metode periodik atau periodic inventory method. Nah yang kedua itu perpetual atau biasa disebut dengan perpetual inventory method. Sebelum kita langsung ke latihan soalnya, kalian perlu memahami dulu apa itu jurnal periodik. Nah metode pencatatan periodik ini sudah sering saya gunakan pada video-video sebelumnya ya, yaitu metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Oke. Tadi sudah ada penjelasannya singkat dari video yang ditayangkan. Ada mungkin yang belum dimengerti, silakan bertanya. Ananda ya, silakan. Mengapa perusahaan harus melakukan pencatatan terhadap persediaan barang dagangnya? Sebelum itu jawab, ada yang bisa jawab semuanya, yang lain. Siapa bisa? Silakan menurut ini. Agar perusahaan tahu benar pada persediaan barang dagang akhir. Ya, Taufik Amdar, silakan. Supaya perusahaan jadi gampang menghitung barang dagang. Oke, jadi kenapa harus mencatatnya? Supaya pada saat menghitung barang yang ada di gudang, gampang hitungnya ya. Gampang tahu berapa jumlah yang sudah keluar, berapa jumlah yang masuk. Ibu akan membagi kelompok, ya. 3 orang atau 4 orang lah satu kelompoknya. Kamu yang kemarin lah. Oke, silakan mencoba kelompoknya. Pertama itu lakukan analisis. Jadi kalian buat analisisnya. Analisis itu soal, kemudian dibuatkan jurnalnya. Nah, pertanyaan kedua yang diminta di sini, dari hasil analisis dan jurnal yang Anda buat, bandingkan manakah sistem yang cocok yang tepat untuk ini. Kalau periodik apa tadi? Akun apa? Kas. Ya, khas dengan pembelian. Kemudian jadi jurnalnya pembelian pada kas. Kalau perpetual bukan pembelian ya, persediaan barang dagang.
Jadi ingat untuk berpedoa pakai persediaan. Ini ada kasus 5. Ini contoh yang tadi saya berikan lah. Ini untuk membeli barang dagang. Kalau periode ya. Ini harga beli. Harga beli. Tapi ini harga jual. Kalau menjual ini yang pertama ini. Oke, nah sudah. Jadi Ibu akan meminta kepada kalian untuk mempresentasikan di atas apa yang kalian telah diskusikan bersama teman kelompoknya dari kasus yang diberikan ini. Siapa yang bisa yang pertama dulu? Ya silakan nak. Apa yang telah didiskusikan? Analisisnya yaitu transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian barang dagang secara tunai, sehingga untuk pencatatan dengan sistem periodik, akun yang akan berpengaruh adalah akun pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit, masing-masing sebesar 2 juta. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2, ya silakan. Transaksi kedua ini merupakan transaksi penjualan secara kredit. Analisisnya yaitu transaksi tersebut merupakan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Sehingga Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Dari hasil analisis dan jurnal yang kalian buat, bandingkan manakah sistem pencatatan yang tepat untuk perusahaan ini. Siapa yang mau mewakili? Oke, itu silakan dikemukakan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan cara melihat seluruh kasus-kasus transaksi yang terjadi, bahwa untuk yang cocok sistem pencatatan usaha vertikal ini yaitu sistem periodik, karena dilihat dari karakteristik usaha dari usaha. Jadi itu dari kelompok 1 ya, bahwa untuk UD vertikal ini sebaiknya dia menggunakan sistem periodik, karena yang dijual itu banyak macam, jenis yang dijual banyak macam ya. Seandainya seperti jual motor saja cuma beda merek, itu boleh perpetual. Di akhir pertemuan ini mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Taufik Afdal ya. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini adalah yang pertama, dalam pencatatan persediaan barang dagang ada 2 sistem pencatatan yang dapat dilakukan. Yang pertama sistem periodik dan yang kedua sistem perpetual. Oke, terima kasih Taufik Afdal atas kesimpulan yang telah disampaikan. Jadi semoga kalian semakin paham ini perbedaan dari periodik, sistem periodik dan sistem perpetual. Kemudian untuk materi berikutnya tentang utang. Sebelum kita mengakhiri, ingat pesan ibu. Meskipun belajar di rumah, rajin membaca, rajin mengerjakan soal. Jangan patah semangat karena pandemi ini ya, tapi tetap semangat. Oke, sebelum mengakhiri, mungkin ada dari kalian yang bisa memimpin doa. Silakan. Menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian. Insyaallah berkah ya. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.